Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, para teman-teman media khususnya yang hadir dalam acara Gelora Talks kali ini, dan tentu saja secara khusus para narasumber kita, Pak Rohmin Dahuri, kemudian ada Pak Dr. Arda Sena ya dari BMKG, dan Dr. Rahmat Fakih dari MIPA IPB ya. Kita di Partai Gelora terus-menerus akan mengangkat isu perubahan iklim ini sebagai agenda utama, karena isu ini menurut saya bukan hanya ancaman keamanan nasional terbesar kita saat ini, tapi juga adalah masalah kita sebagai warga planet. Ini adalah ancaman bagi kelangsungan hidup kita. Tidak ada makna dari semua capaian kemakmuran yang kita raih dalam pembangunan jika akhirnya semuanya harus lenyap disebabkan oleh begitu banyaknya bencana yang kita alami. Apalagi menurut data, frekuensi bencana alam ini dalam berbagai macam bentuknya, mulai dari banjir, cuaca ekstrim, sampai dengan kebakaran hutan, lahan, dan longsor, ini terus menghampiri kita sehari-hari. Dan akhir-akhir ini dalam waktu yang dekat ini kita mulai masuk lagi musim hujan, sehingga ancaman banjir ini makin nyata di depan kita. Bahkan kemarin di Mandalika ya, kita juga pada puncak acaranya kita malah mestinya bisa berubah jadi lomba dayung ya. Jadi kita akan terus mengangkat masalah ini karena kami menganggap bahwa tingkat literasi masyarakat tentang masalah ini masih belum seharusnya. Begitu juga tindakan dan respon kita baik sebagai government, sebagai bisnis, dan juga sebagai masyarakat. Ini sekarang tindakan kita, respon kita kepada isu ini belum terlalu memadai. Tapi pada kesempatan ini kita ingin melakukan pendalaman tentang bagaimana isu perubahan iklim ini berpengaruh kepada berbagai sektor strategis dalam kehidupan kita. Dan kali ini kita memilih tema implikasinya pada sektor pertanian dan kelautan. Karena itu kita menghadirkan Pak Rohmin Dahuri di sini sebagai mantan Menteri Kelautan dan sekarang masih berstatus sebagai penasehat Menteri Kelautan. Mudah-mudahan sudah hadir beliau. Juga dari BMKG Pak Dr. Arda Sena, dan juga dari IPB ini Pak Dr. Rahmat Fakih. Mudah-mudahan insya Allah perbincangan kita pada sore hari ini terus-menerus menginspirasi masyarakat kita untuk meningkatkan respon, karena catatan terbesar kami adalah bahwa tingkat literasi yang masih rendah, dan karena itu juga respon yang masih sangat lambat sekali. Karena itu juga saya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Partai Gelora insya Allah pada tanggal 28 November nanti, bersamaan dengan momentum Hari Menanam, Partai Gelora mencanangkan untuk menanam 10 juta pohon, insya Allah, yang akan kita laksanakan di Jawa Barat dan di seluruh provinsi di Indonesia secara bersamaan. Tentu saja 10 juta pohon ini terlalu sedikit untuk kebutuhan kita, tapi kita sengaja mengambil angka 10 juta ini karena ini angka yang paling real yang bisa kita lakukan sebagai partai politik. Dengan asumsi bahwa jika kader kami saat ini lebih dari 0,5 juta orang, kira-kira setiap kadernya akan menanam sekitar 20-an pohon dari terhitung dari tanggal 28 November nanti sampai dengan November 2023. Jadi dalam waktu 2 tahun ke depan, insya Allah program ini akan kita laksanakan sebagai salah satu agenda aksi
Partai Gelora untuk mengajak dan menginspirasi warga kita, masyarakat kita, bahwa ini adalah masalah kita bersama yang bukan hanya merupakan ancaman keamanan nasional, tapi lebih dari itu juga ancaman keselamatan dan kelangsungan hidup kita di planet ini. Karena begitu bumi tidak nyaman dihuni, kita tidak punya pilihan. Saya percaya pada satu orang dari mantan astronot di NASA yang mengatakan bahwa pilihan untuk mencari tempat hidup lain di luar planet ini, menurut dia, sebenarnya tidak realistis itu loh. Jadi kita tidak perlu menghindari isu kepadatan dan juga isu climate change ini dengan mencari tempat hidup di planet lain. So pada akhirnya itu akan jadi masalah di mana-mana. Gitu. Jadi kira-kira ini yang ide dasar dari perbincangan yang terus-menerus kita munculkan soal climate change ini. Saya kira itu mudah-mudahan para narasumber kita bisa menginspirasi kita pada perbincangan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita tadi mendapatkan penjelasan yang sangat bagus dari kedua narasumber kita. Sayang sekali Pak Rohmin tidak bisa join karena masih ada di speedboat di daerah Maluku Utara sana gitu ya. Jadi nggak dapat sinyal gitu ya. Saya merasa dari dua informasi ini ada satu tindak lanjut yang bisa kita kolaborasikan, yaitu program literasi lingkungan kepada petani dan nelayan. Dari penjelasan Pak Ardasena tadi, contoh-contoh yang diberikan bahwa bagaimana itu bisa melindungi petani dengan mendapatkan informasi lebih awal dan melakukan mitigasi, itu punya dampak bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Gitu. Tapi saya kira juga dari Pak Ahmad Fakih tadi, terutama karena spesialisasinya memang di proyeksi dan modelingnya ini ya, ini juga bisa kita kerjasamakan. Maksudnya saya ingin mengajak bahwa universitas dan juga di BMKG di sini kita bisa mengetahui keterbatasan pemerintah dalam melakukan merespon ini semuanya, dan karena itu ajakan kolaborasi untuk melakukan literasi perubahan iklim ini. Kalau tadi istilahnya Pak Ardasena tadi literasi iklim tadi ya. Jadi ini program literasi iklim ini saya kira ini tema kerjasama yang sangat menarik, baik dalam bentuk memberikan penjelasan, briefing kepada masyarakat, maupun juga pelatihan-pelatihan simpel yang bisa membantu kehidupan para petani dan nelayan kita yang pasti akan mengalami dampak paling besar dari perubahan iklim ini. Tentu saja ini sangat tidak cukup, karena kita membutuhkan pada dasarnya dalam skala yang lebih makro terobosan teknologi yang lebih banyak dan lebih besar. Tapi di luar dari persoalan terobosan teknologi itu, pada dasarnya yang perlu kita tingkatkan sekarang ini adalah sense of urgency gitu ya. Perasaan bahwa urgensi tentang isu perubahan iklim ini. Ini bukan yang kita saksikan, bukan hanya adanya slow response gitu ya, respon yang sangat lambat, tetapi juga menurut saya itu akarnya pada perasaan tentang urgensi ancaman dari perubahan iklim ini. Kalau secara riset-riset di awal kan pada dasarnya ini risetnya sejak akhir tahun 60-an kan sudah mulai berlangsung setahu saya ya. Sejak akhir tahun 60-an ini ada kesadaran yang meningkat di kalangan saintis dan melakukan riset-riset yang lebih masif. Terutama karena pengetahuan tentang bumi kita ini meningkat jauh setelah kita naik ke bulan di akhir tahun 60-an, jadi kita bisa memotret bumi lebih komprehensif dibanding ketika kita melihatnya secara langsung di lapangan. Dan sejak itu riset-riset tentang perubahan iklim ini mengalami peningkatan yang eksesif sekali. Jadi sekarang pada dasarnya kita sudah seharusnya sampai kepada kebijakan yang lebih cepat dan juga terobosan-terobosan teknologi yang kita perlukan untuk itu. Tapi di luar dari bahwa kita perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama,
terobosan teknologi, respon cepat dalam kebijakan, kita juga bisa melakukan hal-hal kecil yang lebih langsung, yang ada dalam jangkauan kita, yang affordable bagi kita sebagai partai politik, juga sebagai saintis, dan juga sebagai akademisi gitu ya, yaitu dalam program literasi iklim. Mudah-mudahan ini insya Allah menginspirasi kita dan ini membuka jalan kolaborasi kita selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Ahmad Fakih dan juga Pak Ardesena.